Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam program Night Call GPB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Yosua Wahyu Anggoro. Mari sebelum kita menutup hari ini dengan beristirahat, kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai ayat 24. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Terima kasih kepada Bapa di surga yang memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari kami membuka mata dan merasakan nafas kehidupan-Mu sampai di penghujung hari ini. Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami yakini, imani, meneguhkan hati, pikiran dan batin kami. Tolong kami dengan Roh Kudus agar kami mampu mengerti dan memahami serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai ayat 24. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa di surga. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu ketika di salah satu jemaat yang pernah saya layani, ada pertemuan antara tim pengajar katekisasi dengan anak-anak katekisasi dan orang tuanya. Lalu salah satu orang tua pada saat itu, ketika diberikan kesempatan untuk memberikan nasihat dan wejangan gitu ya kepada anak-anak katekisasi yang akan disidi, memberikan nasihat kurang lebih isinya adalah, anak-anak katekisasi kalau sudah mau akan disidi berarti harus sudah menjadi anak-anak yang bisa berdoa. Jadi doanya orang-orang yang sudah disidi itu jangan lagi doa kata-katanya biasa. Harus bisa berdoa dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, yang enak didengar. Itu kalau orang akan siap di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mengerti apa maksud dari orang tua itu. Bahwa orang yang sudah disidi mampu untuk berdoa secara mandiri, jadi tidak lagi doa sekedar hafal-hafalan yang sudah dibawa sejak kecil. Tapi hari ini kita mau belajar, apakah berdoa memang sangat terkait erat dengan kata-kata yang indah atau ada hal lain. Nah, dari bacaan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana Elia yang mendoakan anak seorang janda di Sarfat yang sudah meninggal, ia berdoa dengan sungguh-sungguh dari hatinya, ia berteriak memohon Tuhan untuk menolong. Jadi seperti yang sudah kita baca sejak hari kemarin, ya, Elia diutus Tuhan ke Sarfat, lalu ia pergi ke rumah seorang janda. Di sana Elia mendapatkan pertolongan dari janda itu, dan Elia merasa terberkati dari pertolongan janda itu. Lalu ternyata anak janda itu meninggal, dan janda itu berkata kepada Elia, "Jadi engkau datang untuk menegur kesalahanku sehingga anakku mati." Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan Elia saat itu, yang berterima kasih tapi juga dituduh seperti itu, dan dia tentu ada pergolakan batin. Dan ketika anak janda itu mati, ia berdoa dengan sungguh-sungguh hatinya,
dengan sejujur-jujur dan setulus hatinya kepada Tuhan, Tuhan selamatkan anak ini. Pulangkan nyawa anak ini. Itulah doa yang lahir dari kejujuran dan ketulusan. Dan doa yang lahir dari kejujuran dan ketulusan itu adalah doa yang menunjukkan bahwa Elia sungguh-sungguh percaya. Dan ini pembelajaran bagi kita. Doa kita bukanlah pertama-tama mengenai kata-kata yang bagus, yang indah, atau enak didengar. Tapi doa kita haruslah doa yang jujur, yang tulus kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk menolong kita. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada dua orang. Yang satu sangat dekat sama Bapak Ibu dan Bapak Ibu percaya kepada orang itu. Yang satu biasa saja. Dua orang ini bertanya hal yang sama kepada Bapak Ibu. Misalnya, Pak, kemana aja? Sudah berapa hari nggak kelihatan? Kepada orang yang nggak terlalu dekat, mungkin Bapak Ibu akan jawab, biasalah Pak, udah lagi ada kesibukan gitulah. Mungkin Bapak Ibu hanya sekedar menjawab basa-basi saja. Tapi kepada orang yang bertanya, yang dekat dan Bapak Ibu percaya itu, Bapak Ibu ketika ditanyakan berapa hari ini kemana saja kok nggak kelihatan, Bapak Ibu nggak akan sekedar jawab basa-basi. Mungkin ketika ditanya Bapak Ibu akan mulai merasa sesuatu, ada yang mungkin mulai mencucurkan air mata, lalu Bapak Ibu akan bercerita, saya lagi ada masalah, anak saya sakit nggak sembuh-sembuh, utang saya yang sebelumnya belum lunas dibayar, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa bercerita dengan tulus, dengan jujur kepada orang yang Bapak Ibu percaya. Demikianlah harusnya kepada Tuhan. Kalau kita memang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, maka doa kita pasti adalah doa-doa yang tulus, yang jujur, yang bukan sekedar basa-basi kata-kata. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kalau kita sudah berdoa dengan jujur dan tulus, apakah pasti jaminan bahwa doa kita akan dikabulkan? Dalam bacaan kita, di ayat 22, dikatakan Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Jadi dalam narasi ini, doa tulus yang dinaikkan Elia didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Akan tetapi, Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi, misalnya di pasal 19, ketika Elia di Gunung Horeb, dia berteriak mencari Tuhan, lalu Tuhan lalu begitu saja dari hidupnya. Ternyata, doa yang tulus sekalipun, terkadang Tuhan memilih untuk tidak mengabulkan dan menjawab berbeda. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman yang sama. Bapak Ibu pernah berdoa dengan sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan, berteriak minta sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak kabulkan. Saya saja Bapak Ibu sebagai seorang pendeta yang masih muda, bisa dibilang sudah gak tahu berapa kali dan berapa banyak saya berdoa untuk orang lain. Ada doa saya yang dikabulkan, ada yang tidak. Ada jemaat yang dalam keadaan kritis, hampir meninggal, saya doakan, puji Tuhan selamat. Ada yang saya doakan tetap tidak selamat di dunia, Tuhan panggil pulang. Beberapa waktu lalu juga belum lama, ada seorang ibu yang melahirkan pendarahan hebat. Ari-arinya nyangkut. Kalau kata orang di kampung sini, tembuninya nyangkut. Jam 4 subuh saya dipanggil, darah di mana-mana. Ibu itu hampir meninggal. Napasnya hampir putus. Saya doakan, puji Tuhan, ibunya selamat, bayinya selamat. Di sisi lain, istri saya dalam kehamilan muda, pendarahan. Saya doakan dengan sungguh-sungguh, saya berdoa. Apalagi di kehamilan pertama yang begitu kami nantikan. Tapi ternyata Tuhan menjawab lain. Janinnya tidak selamat, istri saya keguguran, dan kami mengalami kedukaan. Doa dari orang yang sama, doa dengan hati, sikap batin yang sama, jawaban Tuhan berbeda. Karena apa? Karena hak untuk mengabulkan atau tidak, untuk terwujudnya doa atau tidak, ada di tangan Tuhan. Tugas kita hanya satu. Kita berdoa dengan tulus dan jujur,
Karena kita percaya kepada Tuhan dan kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika sampai hari ini masih ada begitu banyak doa-doa yang Bapak Ibu senantiasa naikkan kepada Tuhan. Apakah doa untuk Bapak Ibu pribadi, apakah doa untuk keluarga, atau untuk orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, dan Bapak Ibu begitu mengharapkannya untuk Tuhan mengabulkannya, mari bersama-sama kita belajar, naikkanlah dengan tulus dan jujur. Suarakan semua yang sungguh-sungguh menjadi suara hati kita. Apakah itu dikabulkan oleh Tuhan atau tidak, biarlah itu menjadi hak Tuhan. Tapi tugas kita hanyalah berdoa dan meminta kepada Dia. Mintalah dengan jujur dan tulus kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa berdoa kepadamu bukanlah sekedar merangkai kata-kata yang indah, tapi pertama-tama soal bagaimana kami berdoa dengan segala ketulusan dan kejujuran yang menjadi harapan-harapan kami. Dan ketika di malam hari ini sampai detik ini Tuhan, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang saat ini mendengar, ada begitu banyak hal-hal yang menjadi harapan-harapan hati kami. Ada begitu banyak hal-hal yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkannya untuk kami. Ajar kami untuk mampu berdoa dengan tulus. Ajar kami untuk mampu percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terutama, ajar kami untuk berserah apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, apapun yang menjadi keputusan-Mu adalah baik untuk kehidupan kami. Tolong kami dan kuatkan kami. Secara khusus ketika di saat pandemi ini ada banyak pergumulan kami, kesehatan, keuangan, kondisi keluarga, ataupun mungkin kedukaan yang masih kami alami. Tuhan tolong kami. Apapun yang harus kami lalui saat ini, biarlah kami melaluinya dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang tunjukkan jalan kemana kami harus melangkah. Dan kami tahu kami melangkah bersama dengan Tuhan saja. Kami hendak beristirahat Bapa, biarlah kami beristirahat dengan nyenyak dan damai, sehingga esok pagi Tuhan bangunkan kami dalam keadaan yang sehat, dan kami menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan dan naikkan pada Bapa di sorga, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Naikol untuk malam hari ini Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.